mendapat penghargaan dari Himpaudi ya, nasional, kelompok bermain se-Indonesia, sampai akhirnya kita diliput dengan beberapa media-media. Itu ya. Kayak gini, itu semua kan kalau misal kita membahas tentang sekolah daring atau online, itu semuanya ada background IT nggak sih? Oke guys, jadi hari ini aku bakal kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Jadi beliau ini merupakan pimpinan di organisasi pendidikan, terutama di organisasi Taman Kanak-Kanak. Bener ya, Bu Lina ya? Betul ya. Dengan Bu Lina, ini dengan Ibu Mami, kayak gitu. Oke, kalau gitu kita langsung saja, kita bakal tanya-tanya seputar tentang dunia pendidikan, tapi yang di dalam ranah Taman Kanak-Kanak, teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu Bu Lina, di masa COVID saat ini, itu kan semuanya serba online. Sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, semuanya daring. Akan tetapi ada satu permasalahan yang sangat kita pikirkan bersama-sama, terutama di Taman Kanak-Kanak. Ya, di PAUD juga. Nah, itu Bu Lina sebagai pimpinan di sana, kira-kira menyikapi musibah COVID kayak gini tuh gimana, Bu? Ya, oke, terima kasih ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlina Novianti, sarjana pendidikan, sarjana seni, ya. Kebetulan saya di situ mengelola sebuah pendidikan PAUD yang menaungi kelompok bermain dan TK Mutiara Bangsa. Terus terang di masa-masa seperti ini ya Mas ya, waduh rasanya antara mau bergerak tidak bergerak ya, karena ini berkaitan dengan anak-anak PAUD yang membutuhkan bimbingan dari orang tua supaya mereka bisa selalu untuk belajar. Nah, dengan adanya pandemi ini, kita bagaimana bisa memberikan motivasi, terutama untuk orang tua. Karena di sini adalah orang tua itu adalah faktor penentu untuk anak-anak didik kita, terutama di usia 2 sampai dengan 6 tahun. Di usia 2 sampai 6 tahun ya? Betul, di usia 2 sampai 6 tahun. Nah, di usia 2 tahun ini memang kendala ya, terutama di PAUD 2 sampai 6 tahun ini, kendala yang kita hadapin ya cukup lumayan luar biasa ya, Mas ya. Karena situasi seperti ini yang tidak kita duga sebelumnya, dengan pandemi seperti ini, bagaimana kita mempersiapkan anak didik kita, orang tua kita yang rata-rata mereka harus bekerja. Nah, bekerja ya, karena rata-rata wali murid kita adalah wali murid yang bekerja. Nah, dengan adanya situasi yang seperti ini, mereka harus dituntut juga bagaimana sistematika di tempat kerja. Ada beberapa yang sudah memang dirumahkan ya, dirumahkan, bahkan ada yang di PHK juga. Ada. Nah, dengan menyikapin hal ini, bagaimana kita untuk memotivasi orang tua supaya anak didik PAUD kita bisa berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah dengan kerjasama, terutama komite sekolah ya yang menjembatani ini semua, akhirnya pelan-pelan akhirnya kita bisa terkondisikan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran meskipun dengan lewat luring ya. Luring itu, apa tuh luring? Luring itu kita melakukan kegiatan pembelajaran secara fit call ya Mas ya. Jadi kita melihat anak-anak secara online. Kegiatan pembelajaran itu lewat luring. Luring itu kita bisa melihat, memantau anak-anak lewat di rumah dengan pantauan guru lewat video call seperti itu. Nah, kalau online kita sudah ada yang namanya Zoom.
kita melakukan kegiatan secara periodik ya. Itu kita atur sesuai dengan kondisi anak-anak, juga ibu guru dalam menentukan mata pelajaran yang akan ditentukan. Itu kita lewat Zoom. Jadi kita belajar bersama itu dengan lewat Zoom. Itu ya. Lalu yang ketiga, kita ada yang namanya Google Classroom. Google Classroom. Nah, Google Classroom. Google Classroom ini untuk mengirim tugas-tugas anak-anak, foto-foto itu ya, supaya nanti bisa ada dokumentasi. Nah, kita bisa melihat dan kita langsung melihat dari situ. Juga kita untuk luring juga ada WA. Itu WA. Nah, itu kita komunikatif lewat grup kelas, itu juga lewat WA itu ya. Nah, alhamdulillah pelan-pelan kita mencoba memotivasi orang tua murid, terutama di sini adalah yang menentukan orang tua murid ya, dalam membina anak-anak mereka. Dengan adanya pandemi ini ya, kita bersyukur masih bisa berjalan meskipun ada hambatan-hambatan. Nah, yang ada hambatan-hambatan itu yang akhirnya kita bantu, dan dengan mengucapkan puji syukur juga alhamdulillah sekolah kita juga menjadi agen penggerak pendidikan keluarga yang mendapat penghargaan kelompok bermain. Nah, di sini ada Bu Guru yang cantik ya, Bu Mami yang sudah memperoleh penghargaan yang tidak kita duga sebelumnya. Pada saat itu kita mengirim dokumentasi seperti apa sih pembelajaran kelompok bermain di Mutiara Bangsa selama masa pandemi. Dan kok tidak disangka ya, ternyata mendapat penghargaan dari Himpaudi ya, nasional kelompok bermain se-Indonesia. Sampai akhirnya kita diliput dengan beberapa media-media itu ya. Dengan ya semangat ya buat Bu Mami yang sudah memberikan trik-trik yang luar biasa untuk wali murid Mutiara Bangsa. Dan akhirnya kita mendapatkan penghargaan agen penggerak pendidikan keluarga untuk kelompok bermain se-Indonesia, yang pada saat itu dikukuhkan juga oleh Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem ya. Pokoknya luar biasa. Kita ada dokumentasinya yang tidak kita lupakan itu ya, karena itu sejarah bagi kita. Jadi meskipun sekolah-sekolah PAUD ya memang sangat berdampak sekali dengan penurunan jumlah siswa ya, sama di sekolah Mutiara Bangsa juga mengalami penurunan ya. Semua sekolah ya, rata-rata sekolah-sekolah PAUD terutama PAUD juga mengalami penurunan, karena ya menurut mereka sih PAUD itu bisa diajari sendiri ya. Nah, coba aja kalian. Seperti itu ya. Di rumah coba aja sendiri. Tapi dengan kita pendekatan dengan orang tua, kita sangat bersyukur sekali Mutiara Bangsa masih tetap eksis. Nah, eksis itu, kita akhirnya kita mendapatkan penghargaan. Itu Mas, seperti itu. Nah, seperti apa suka dukanya? Ini ada Bu Mami ya. Tapi sebelum kita mengarah ke sana ya, ibu-ibu semuanya. Jadi gini, ini kan kita sekarang itu kan benar-benar di dalam masa yang sangat susah. Sangat sulit juga kan. Apalagi tadi dikatakan kalau peserta didik kita juga menurun sangat drastis. Bahkan ada beberapa sekolah yang tutup katanya. Ya, betul. Dan itu tidak sedikit, dan itu banyak ya. Banyak. Betul sekali. Gimana sih caranya kok ini TK-nya boleh disebut kan? Oh, boleh. Silakan. Ini dari TK Mutiara Bangsa. Iya. Tepatnya TK KB Mutiara Bangsa. KB TK Mutiara Bangsa. Ya. Yang berada di Penjaringan Asri, Rungkut, Surabaya. Nah, pertanyaannya gini nih. Ya. Di dalam kondisi yang benar-benar sulit saat ini, itu kok bisa tetap mempertahankan prestasi, bahkan bisa diliput oleh televisi kemarin, Surabaya TV, kemudian masuk koran juga, terus apalagi kemarin ya, masuk website, berita website juga, berita YouTube, pokoknya hampir semua media lah masuk untuk meliput prestasi Mutiara Bangsa ini. Nah, itu kira-kira gimana sih kok bisa kita mendapatkan prestasi dalam kondisi pandemi kayak gitu? Ya mungkin salah satu bisa jawab lah.
Memang cerita ini panjang Bu Lina ya. Mulai pandemi yang kita lewati kemarin, memang tim kita Mutiara Bangsa itu sungguh-sungguh luar biasa untuk persiapannya dan dengan cepat kita mengambil keputusan dan mengeksekusi apa yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Terutama Bu Lina ini yang luar biasa kinerjanya, langsung kayak gitu dengan cepat kilat, harus segera mengambil keputusan dan mengeksekusinya. Di antaranya yang tadi sudah disebutkan sama Bu Lina ya, untuk pelatihan guru-guru sebelum terjun menghadapi terutama di new normal ya, mulai tahun ajaran baru kita sudah tim guru semua menyiapkan untuk melangkah dan welcome new normalnya itu sudah siap dari guru-gurunya, dan untuk menggunakan IT yang sekarang lagi yang tren sekarang ini yang sudah disebutkan seperti Zoom, Classroom dan form Google kayak gitu. Jadi alhamdulillah guru-guru juga timnya solid, jadi bisa melaksanakan itu semua. Tapi gini, menariknya gini, itu semua kan kalau misal kita membahas tentang sekolah daring atau online, itu semuanya ada background IT nggak sih? Guru-gurunya pada bisa IT nggak sih? Kok tetap masih bisa berjalan gitu loh. Nah itu gimana tuh supaya kita nggak, memang ya semua pasti dari background bukan yang IT, tapi gimana masih bisa menjalankan proses online yang begitu rumit untuk ya kita tahu sendirilah senior kita, tenaga pendidik kita Mutiara Bangsa ini. Memang kan ada yang senior, seperti kita ini senior, maksudnya usia yang sudah mencapai 50 dia, usia yang sudah matang. Tentang IT kita kan awam, perlu belajar. Iya, itu gimana? Menarik tuh, menarik. Itu gimana tuh? Nah, ini ada cara belajarnya gimana di tuh? Balik layar ini memang ada yang membantu IT-nya. Ini Bu Lina ini yang biasanya suka panggil, ini guru-guru harus seperti ini Bu Lina ini yang menggerakkan ini ya. Iya, jadi gini ya Mas ya. Jadi yang terpenting kita itu dengan tim solid dulu ya. Solid dulu. Solid ya. Kita harus solid. Kita mau kemana dengan adanya situasi dan kondisi seperti ini. Nah, kalau dari tim kita sudah solid. Kita enak jalannya. Nah, kalau misal ada komitmen sama-sama itu jalannya enak. Nah, jadi kita yang terutama, yang terpenting adalah kesolidan di antara tim dalam eksis dalam bekerja sama. Nah, setelah dari eksis kesolidan dalam bekerja sama itu tadi, akhirnya kita di balik ini ada tim IT yang sangat membantu juga. Akhirnya kita panggil untuk memberikan pelatihan ya. Jadi pelatihan itu ya, selain pelatihan lewat daring, kita juga lewat istilahnya, kita diberi pelatihan juga lewat webinar itu ya, sehingga mengacu kita, program kita seperti ini, kita uji coba, cocok untuk Mutiara Bangsa dengan kesolidan kita. Akhirnya beberapa model yang sudah kita ikutin lewat webinar itu, akhirnya lama-kelamaan dengan kurun waktu ya, akhirnya kita bisa melewati masa seperti itu. Jadi yang terpenting adalah kesolidan antar tim, kerjasama, terutama juga kerjasama bersama komite sekolah yang sangat luar biasa. Komite itu wali murid juga ya berarti ya? Iya betul. Yang menjembatani semua momen kegiatan kita, karena komite sekolah itu sebuah aspirasi untuk orang tua juga, dalam mengeluarkan pendapat-pendapatnya kita harus seperti apa itu ya. Terus yang terpenting, meskipun kita sudah berusia hampir 50 kita ini hampir 50 nah kita tetap semangat, dan bisa tidak bisa ya harus bisa, ya harus belajar.
Jadi pada awalnya saya juga nggak ngerti apa itu Zoom, apa itu Google, apa Google Classroom. Login aja belum bisa Bu ya. Akhirnya kita mau tidak mau ya harus belajar, karena mengingat situasi seperti ini memang sekolah tidak boleh tatap muka itu jadi seperti itu. Dan kita juga mendatangkan beberapa tim parenting yang memberikan motivasi juga untuk para orang tua murid. Pendekatan kita akhirnya lewat Zoom. Kita bersyukur dengan kerjasama tim yang solid itu tadi, sehingga akhirnya Mutiara Bangsa masih bisa eksis sampai akhirnya mendapatkan penghargaan seperti itu. Jadi masih eksis dalam, meskipun lewat daring online kegiatan-kegiatan kita ternyata inspirasi orang tua wali murid sangat luar biasa. Terima kasih. Nah, nanti bisa dilihat mama-mama. Bisa dilihat Tika Mutiara Bangsa. Bisa dilihat di IG-nya Mutiara Bangsa. Seperti apa sih kegiatan-kegiatan kita selama masa pandemi ini? Wow, sudah sangat luar biasa. Itu sebuah kerja keras kita, semangat kita, kesulitan kita, itu saja. Jadi seperti itu sih Mas. Dan di bulan September ini kita launching September Ceria. Apa tuh September Ceria tuh? Jadi September Ceria itu sebuah momen beragam lewat Zoom semuanya, mulai dari pembelajaran sains, kinestetik, kognitif lalu pembelajaran tentang pembuatan video, BDR seperti itu. Jadi programnya sudah sangat padat sekali di bulan September Ceria. Grace. September Ceria. Nah, selama ini memang pembelajaran kan Mas itu ya. Jadi untuk grace-nya terbarunya. Oh, gitu. Untuk menyemangati, untuk membangun semangatnya anak dan orang tua. Karena kita kan belajarnya BDR, ya kan? Oh, BDR. Apa tuh BDR? Belajar dari rumah. Oh, belajar dari rumah. BDR. Iya. Silakan bisa dibuka IG-nya KBTK Mutiara Bangsa. Juga ada websitenya, juga ada Facebooknya. Silakan seperti apa. Kita promosi tipis-tipis nggak apa-apa lah ya. Tapi gini, itu kan kondisi semuanya online. Kalau misal saya lihat SD, SMA, kemudian SMP juga, bahkan kuliah, itu kalau misal mereka itu kan sudah bisa menerapkan proses belajar mandiri. Tapi kan ini masih umur 2 tahun, 2 sampai 6 tahun. Nah, itu gimana tuh? Ini Bu Mami. Itu gimana tuh? Semuanya online. Dan anak semua itu harus lihat itu. Sudah mendapatkan piagam penghargaan agen penggerak. Nah, dengan agen penggerak ini kita untuk menguatkan pembelajaran BDR, belajar dari rumah. Tentunya kalau usia 2 sampai 6 tahun kan nggak bisa belajar sendiri. Harus pendampingan orang tua. Sebagaimana dengan orang tua yang bekerja. Ya, itu gimana tuh? Orang tua juga kan kadang kerja itu gimana? Nah, itu salah satu kendala dari Mutiara Bangsa, namun kendala itu sudah terpecahkan. Dan yang kita usung ke apresiasi From PAUD Home. From PAUD Home, apa itu From PAUD Home? From PAUD Home yaitu kembali ke BDR itu. Oh, kembali ke BDR tadi. Di rumah, iya. Jadi peran orang tua sebenarnya juga sangat penting juga berarti ya? Luar biasa, sangat penting peran orang tua. Jadi guru pertama itu adalah orang tua. Orang tua. Jadi orang tua di sini berarti dia nggak ada alasan buat saya nggak bisa ngajar gitu ya? Atau memang kita dari Mutiara Bangsa tetap mantau orang tuanya, cara-caranya untuk kasih pembelajaran ke anak itu kita kasih juga nggak sih sebenarnya? Oh iya pasti.
ya. Jadi kita tetap selalu memantau ya, tetap jadi memberikan semangat untuk orang tua wali murid ya tentunya. Nah, di situ kita ada yang namanya grup WA. Nah, dari situ nanti ibu gurunya akan memberikan trik-trik bagaimana sistematika dalam pembelajaran anak-anaknya dengan mengedepankan 6 aspek perkembangan anak. Jadi mulai ada kognitif, nilai moral agama, ada motorik halus, motorik kasar, bahasa seperti itu. Jadi kita beri motivasi. Jadi dalam grup itu kita memberikan semacam trik-trik bagaimana mengajarkan untuk anak video call. Jadi guru itu selain di pagi hari memberikan pembelajaran juga terkadang memberikan surprise juga ya untuk wali murid ya. Kalau di sore hari itu juga memberikan semacam video call. Jadi kita melayani untuk juga wali murid yang bekerja aktif itu yang tidak bisa mengajarkan bagaimana sih triknya mengajarkan untuk anak-anak, tugas yang diberikan itu si bu gurunya akan lewat video call. Dan terkadang juga inspirasi mereka akhirnya saya wadahi dalam sebuah Zoom. Zoom itu kita kondisikan itu setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Ya, jadi, ini nanti ada berarti ya? Ya, curhat-curhat ya Mas ya, wali murid ya. Biasanya apa sih kalau curhat, yang dicurhatin apanya? Oh, ini yang dicurhati, waduh anaknya kok tidak bisa diam kalau belajar, tidak bisa fokus kalau belajar, lari sana, lari ke sini, seperti itu, dan tidak tuntas. Nah, yang tidak paham itu mamanya Bu Lina. Tidak tahu mamanya. Aduh, katanya mama curhatnya itu apa? Udah, Bu, ini tanduknya sudah mau keluar mamanya. Akhirnya itu ya, wali murid merasakan apa yang kita rasakan selama ini. Betul. Jadi kita sudah untuk kita kalau misal didik anak-anak umur 2 tahun sampai 6 tahun itu susahnya minta ampun sih, asli sih. Pasti, belum nanti kalau misal kita lagi proses pembelajaran bela tipis kayak gitu kan, tiba-tiba diam-diam ada itu bocor. Itu tuh yang bikin repot kadang sih, itu sih susahnya di sana. Terus ini kan kita sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa nggak sih sebenarnya? Luar biasa sekali. Itu tingkat nasional ya? Tingkat nasional dan dikukuhkan secara langsung oleh Pak Nadiem, Menteri Pendidikan kita. Yang mengukuhkan itu ketua umum. Ketua umum. Cuman karena kalau untuk kelompok bermain itu masih non formal, jadi masih mau diusung ke nasional. Gitu. Jadi masih ini kelasnya masih non formal ya, masih non formal. Iya, saya baru tahu juga. Nah, di saat-saat yang sulit seperti ini dan anak-anak kan sudah mulai ada kebosanan nih. Ya, bosan semua gitu aja. Ada tugas ini masih bosannya itu udah mulai muncul. Nah, dari Himpau di pusat sepertinya melihat, menyaksikan situasi yang di lapangan, akhirnya kemarin dikukuhkannya itu untuk melihat langsung laporan dari berbagai pelosok dunia, pelosok Indonesia, seluruh pelosok Indonesia, akhirnya tahu dengan diadakannya BIMTEK. Saat ini penguatan, penguatan untuk BDR. Jadi ini yang diundang ini nanti akan ditugaskan untuk mengimbaskan ke orang tua. Jadi yang belajar ini guru-guru belajar dibekali dulu, lalu mempelajari ke orang tua, dan orang tuanya bisa mendampingi putra putrinya sehingga tidak ada kebosanan lagi untuk belajarnya. Wih, keren sih. Ini programnya dari pemerintah atau gimana ya? Atau memang kita ada gerakan sendiri? Memang ada yang menyelenggarakan ini ada kerjasama. Dikbud juga. Kemendikbud juga. Kemendikbud juga. Ada kerjasamanya antara Himpauti dengan Kemendikbud, ada kerjasamanya. Jadi makanya ini sifatnya nasional. Kalau misalnya boleh tahu ya, Jawa Timur ada berapa orang sih yang ikut bimbingan kayak gini? Kalau di kelompok BIMTEK 2 ini, di database-nya itu ada 5 ya di Jawa Timur yang mewakili ya.
Sedikit sekali ya, 5 orang. 5 orang itu 5 itu 5 orang. 5 orang. Jawa Timur diwakili dari Madiun itu ada 2, Malang itu ada 2, dan Surabaya itu hanya 1. Surabaya hanya 1. Dari KB Mutiara Bangsa. Wah, luar biasa sih. Dan satu-satunya perwakilan Surabaya itu ya Mutiara Bangsa sendiri ya. Wah, keren sih, keren. Terus ini langkah selanjutnya gimana nih, Bu? Ini kan katanya tadi udah peserta udah mulai bosan. Ada nggak sih kemungkinan nanti peserta didik dimasukkan ke sekolah? Ya, kita kalau mau dimasukkan sekolah ya menunggu instruksi dari ini ya, dinas ya. Ya, jadi untuk saat gitu. ini memang anak-anak tidak diperbolehkan masuk sekolah. Jadi kita hanya tatap mukanya ya lewat itu tadi, luring, daring seperti itu, lewat Zoom, lewat video call, lewat WA, tugas ujian, ya PJJ semuanya jarak jauh itu saja. Tapi sebenarnya lebih aman buat anak-anak. Kalau anak-anak itu kan rentang ya, resikonya besar, besar daripada imunnya masih belum kuat juga kan, belum begitu kan. Sering berubah-ubahnya imunnya. Tapi tapi gini, untuk pribadi secara pribadi, kira-kira ada niatan nggak sih buat memasukkan anak peserta didik kayak gitu? Kalau misal pemerintah bilang terserah gitu, pasti dimasukkan ya? Atau gimana? Atau semuanya tunggu? Ya tuh memang harus menunggu ya. Jadi nggak bisa karena Surabaya masih zona merah, Mas. Oh iya, habis ini kita PSBB yang kedua katanya. Karena ini di Jakarta saja sudah PSBB lagi. Habis ini Surabaya. Nah, Surabaya ini lagi. Waduh ya. Jadi kita tidak berani itu ya semuanya. Dan sampai kapan kita juga tidak tahu. Hanya kita menunggu saja bagaimana keputusan memang itu untuk terbaik untuk anak-anak. Terbaik buat anak-anak semuanya. Ya, oke guys, jadi itulah beberapa tips gimana sih caranya kita supaya survive ya, Bu Lina dan Ibu Mami. Gimana cara supaya survive ya? Pertama, internalnya tuh harus solid terlebih dahulu. Betul. Internalnya harus benar-benar solid, punya komitmen, punya tujuan yang sama. Kalau misalnya nggak gitu susah. Jalannya harus bareng-bareng. Karena memang ya kita tahu sendiri, udah senior mau belajar hal-hal tentang IT pasti juga ya. Ada susah lah ya, kesulitan. Zamannya udah beda. Sekarang zaman udah milenial. Anak-anak TikTok, anak-anak Instagram. Nah, itu juga. Iya. Jadi ya memang bisa tidak bisa ya harus bisa. Iya kita sih. Harus belajar. Harus benar supaya itu ya. Iya. Tidak hilang. Nah, karena revolusi pendidikan 4.0 itu tadi sudah semuanya memang sudah serba digital, tidak mau nanti lama kelamaan itu kertas akan hilang karena semua buku-buku sekarang sudah mulai digital semua, Mas. E-book. Semuanya ya sudah e-book gitu ya. Ya jadi seperti itu pakai digital semuanya. Itu pusing nggak sih Bu? Kalau misal semuanya sebelah online pusing nggak sih? Ya memang kita harus pusing nggak sih? Nah apalagi di usia seperti ini ya Mas ya. Itu ya. Tapi ya itu tadi bisa tidak bisa ya memang harus bisa. Dan itu adalah tanggung jawab kita sebagai pendidik. Harus mengupayakan anak-anak itu tetap belajar. Oke, keren sih, keren banget. Yeah. Kemudian pesan terakhir deh untuk ibu-ibu semuanya kepada buat wali murid, kemudian buat sekolah-sekolah lain yang sampai saat ini masih ada loh sekolah-sekolah ini yang masih bingung caranya gimana supaya mereka tetap bisa mendapatkan prestasi seperti Mutiara Bangsa. Mungkin ada sih pesan dan tips-tips lah supaya kita bisa tetap survive, tetap bisa berprestasi dan tentunya anak kita, peserta didik kita itu banyak. Ya, terima kasih ya Mas ya. Jadi untuk pesan saya buat sekolah-sekolah ya dengan masa-masa seperti ini ya, yang terpenting kita tetap harus semangat ya, optimis ya, apapun yang terjadi
kita kondisikan ya, model seperti apa yang akan kita terapkan dengan sekolah. Yang terpenting pendekatan dengan orang tua, karena keberhasilan sebuah sekolah itu bisa berjalan karena berkat dukungan kerjasama antara orang tua dan guru. Itu saja Mas. Jadi insya Allah dengan adanya dukungan kerjasama yang solid antara kedua belah pihak ya, guru dan orang tua, kita ya insya Allah kita bisa berjalan. Tetap semangat dan optimis, itu saja Mas. Mungkin Bu Mami yang habis dapat penghargaan ini. Untuk pesan saya, ini untuk orang tua ya. Orang tua harus cerdas. Kenapa harus cerdas? Karena di situasi seperti ini, anak-anak harus beri kesempatan untuk tetap belajar, karena belajar itu adalah suatu kewajiban. Sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, thalabul ilmi minal fahdi ilal lahdi. Jadi wajib menuntut ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu mestinya ya, itu. Terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya ya Ibu Lina, Ibu Mami sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Ajitalk ini. Dan sekali lagi terima kasih sudah mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa, dan ada Bapak Nadiem Makarim yang melihat. Wih, keren sih, bisa dilihat oleh Bapak Menteri kita. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan kalian kalau misal Bapak Ibu semuanya masih bingung anaknya pengen dikuliahkan di mana dalam kondisi saat ini, jangan lupa ke Mutiara Bangsa. Yang ingin belajar, monggo. Untuk Bunda-bunda yang mungkin melihat ini ya, silakan bisa DM di IG atau di WA. Atau di websitenya juga ada. Di website juga ada. Atau nanti saya kasih nomor teleponnya Bu Lina. Biayanya berapa kan? Orang sensitif kayak gitu kan. Sudah. Ini karena ilmu ya, ilmu yang bermanfaat. Kita berikan ilmu yang bermanfaat. Dengan adanya ilmu yang bermanfaat bisa dimanfaatkan juga untuk orang banyak. Silakan, monggo yang mau belajar seperti apa sih pembelajaran selama masa pandemi. Silakan bisa DM lewat IG, website atau Facebook atau WA. Kita semuanya sudah ada, sudah terfasilitasi semuanya. Seperti itu Mas. Oke. Ya, apalagi Mas? Udah cukup, terima kasih, itu aja. Nanti kalau bisa lama-lama promosinya juga lama. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya. Sekali lagi terima kasih Bu Lina, Bu Mami. Terima kasih. Podcast Ajitalk ini saja bicara, saya tutup.